يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Coba terapi seminggu atau sebulan. Dan dalam seminggu ini, lakukan ketaatan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Yang sudah kita tahu. Tapi betul-betul berkualitas. Misal, azan sholat. Dan harus kita tanamkan dalam sholat itu, yang butuh terhadap sholat adalah saya. Bukan Allah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Andai saja Allah memberikan kita, saudaraku seiman, 500 tahun umur. Dan kita gunakan semua untuk sholat. Tidak ada manfaatnya buat Allah. Allah menciptakan kita dan amal-amal itu untuk memberikan kembali amal itu kepada kita. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Kenapa banyak orang kalau sholat, dia hanya seperti lakukan gerakan-gerakan saja. Karena dia berpikir Allah butuh dengan amal itu. Seperti hanya sekedar setor kewajiban. Oh berarti Allah sudah suka, selesai. Yang penting saya sudah sholat. Tidak, saudara. Tidak akan ada maknanya itu. Amal-amal yang akan menemani kita di kuburan nanti, yang akan menjadi pendamping sebagaimana dalam hadis disebutkan, kalau seseorang mayit meninggal dan dia orang mukmin, maka di seluruh tubuhnya dikelilingi oleh amal solehnya. Di kakinya ada sholat, di kepalanya ada puasa, di bagian arah bagian depannya ada zakat dan seterusnya. Dan setiap ada malaikat azab datang, semuanya ibadah ini mengatakan tidak ada tempat untuk kalian di sini. Sampai akhirnya dia pun disuruh beristirahat dengan tenang dan jadi kuburannya taman dari taman surga. Tapi amalan mana yang bisa menjadi seperti ini? Amalan yang betul-betul berisikan keikhlasan dan punya ruh, punya makna. Dan tidak ada maknanya, tidak ada kekhusyuan dalam ibadah ini. Ya, kecuali kita betul-betul jauh dari kemaksiatan. Sedikit kemaksiatan teman-teman sekalian kata para ulama, sudah cukup nikmat pertama yang Allah angkat adalah hilangnya nikmat ibadah itu. Jadi tidak ada ruhnya. Kita kalau ngaji, ya lewat begitu saja. Kalau berzikir ya begitu saja. Tidak ada kepekaan. Tidak ada merasa enak sekali baca Quran ini. Rasanya tidak mau tutup, tidak mau berhenti. Ada perasaan yang muncul kalau sujud, rasanya nggak mau angkat kepala karena lagi asyik ngobrol sama Tuhannya. Itu nggak bisa muncul selama ada maksiat. Begitu juga selain contoh yang lain, sholat, zikir pagi petang. Coba on time, habis subuh baca. Jangan berdiri kecuali sudah baca. Habis asar juga begitu, jangan ditunda. Itu juga dengan baca minimal 10 ayat per hari. Komitmenkan, jalan sebulannya, semuanya kerjakan. Dan pintu maksiat apapun, Anda lebih tahu maksiat itu. Dan umumnya maksiat itu terjadi di waktu-waktu lengah. Lagi santai, malam-malam, habis mandi, minum teh, depan TV, mulailah nonton. Mulailah ini dan itu. Ya. Maka kemaksiatan itu hanya bisa dilakukan oleh syaitan. Membuka pintu itu untuk kita kalau kita lagi lengah. Oleh karena itu harus hati-hati. Kalau kita lagi padat jadwal, umumnya syaitan agak sulit untuk menggoda kita. Makanya sering saya bahasakan teman-teman sekalian, coba ibadah-ibadah itu dilakukan dan dipaksakan. Karena ibarat kita sama syaitan ini seperti orang yang akan lomba lari. Selama kita masih di garis start, belum memulainya, belum mulai salat malam, belum mulai sedekah, belum mulai hadir majelis ilmu, belum mulai semuanya, tapi sudah tahu, maka kita seperti sedang mau bertanding dengan seorang musuh. Musuh ini punya kekuatan untuk menjatuhkan mental kita. Ya, dia akan mengatakan, kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau akan kalah, kau akan begini. Dan kita kalah dengan itu. Belum memulainya sudah kalah, gitu kan? Bagaimana caranya supaya musuh ini tidak bisa mengganggu kita atau bahkan bisa kita kalahkan? Larilah, mulai start, gitu kan? Nah, memulai start ini dengan mulai melakukan ibadah-ibadah ini, membaca keutamaan-keutamanya, dan itu harus dengan ketulusan hati. Ada orang, nggak ada orang, tetap saya kerjakan. Maka membuat rival kita, lawan kita dari syaitan, dia tidak bisa menggoda kecuali dia punya kekuatan yang sama dengan kita. Kecepatan, misalnya kita lari 10 km per jam misalnya, anggaplah lambat, lari kecil. Maka syaitan juga kalau mau menggoda kita, dia nggak mungkin tinggal di garis start, dia harus lari seperti kita. Itu pun kalau dalam kondisi orang sedang lari, rival itu nggak bisa. Kadang-kadang apa yang dia lemparkan dari kata-kata untuk menjatuhkan mental kita, itu bisa sampai bisa enggak. Karena kita sedang lari. Apalagi kalau kita kecepatan tinggi, dia harus seperti kecepatan kita atau lebih cepat lagi untuk mengalahkan. Nanti di saat kita sudah tersibukkan dengan ibadah itu dan kita tutup pintu-pintu kemaksiatan, akan ada kenikmatannya luar biasa.